akan datang, apa yang akan kita bikin atau apa yang akan kita lakukan di masa datang. Nah, makanya ini perlu dilakukan yang namanya peramalan, harus berdasarkan fakta. Misalnya biasanya sebelumnya kayak gimana, terus sekarang kayak gimana, ya kan bisa diprediksi. Paling nggak berubah, walaupun berubah misalnya pasti berubahnya juga nggak terlalu beda jauh dari yang sekarang sama yang masa lalu, kayak bisa diramalkan. Terus berfungsi ekonomi, di sini maksudnya penggunaan sumber daya hendaknya direncanakan melalui perhitungan yang matang agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dihitung kegunaannya seperti apa, sebanyak apa, itu diperhitungkan. Terus memastikan suatu kegiatan agar tujuan bisa tercapai, maka setiap keorganisasi perlu menyusun suatu rencana yang mengatur hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari setiap anggota organisasi. Jadi misalnya karyawan, misalnya manajer, masing-masing manajer misalnya bagian produksi atau perencanaan atau apa, itu tugasnya apa, hak-hak mereka apa. Terus karyawan yang bawah, yang pelaksana, kewajibannya apa, haknya apa, itu juga harus digambarkan secara jelas. Jadi kegiatan itu bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Jadi jangan sampai sudah ada mau kegiatan tapi belum tahu siapa yang menghandle, terus siapa yang melaksanakan. Nah, itu kan jadi memakan waktu lagi. Jadi harus ada di dalam perencanaan. Terus alat koordinasi, di sini koordinasi sangat penting dalam melancarkan suatu kegiatan. Salah satu alat agar membantu koordinasi adalah rencana kerja. Jadi dengan adanya rencana kerja, maka setiap orang akan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mbak sama Mas ada schedule kerja nggak? Atau misalnya kalau yang kerjanya shift-shiftan kan pasti ada jadwalnya, bagian masuk apa, terus apa aja yang harus dikerjakan, ya toh. Shiftnya ada berapa Mas di tempatnya Mas? Mas pakai shift nggak? Atau langsung 9, jam 9 sampai jam 5, 9 to 5? Mas bagian apa? Perakitan pedal. Oh, jadi jam kerjanya malam atau pagi? Apa ini perusahaan sepeda ta Mas? Ya, prosesnya lebih banyak soalnya ya kalau yang bahan mentah ke bahan jadi. Kalau Mas kan tinggal 8 sampai 9. Ya. Biasanya sehari berapa produk yang dirakit Mas? Wah, banyak ya. Semangat.
satu shiftnya Mas berapa orang pekerjanya? Nah, kalau ke auto berarti mengurangi tenaga kerja kan? Nah, terus yang dulunya bekerja, jadi Mas cuma berduaan aja sekarang. I see. Oke. Begitu ya. Tiap pekerjaan pasti ada bagiannya, jumlahnya berapa orang. Semangat ya kan, yang darinya 6 sekarang jadi 2, jadi tergantung kebutuhan. Pokoknya jangan sampai misalnya kebutuhan 2 tapi yang ngerjain cuma 1, legrek nanti misalnya Mas Yoyo aja yang ngerjain, nggak mungkin juga bisa mencapai target yang dibutuhkan. Terus alat saya lanjutkan ya. Mas Yoyo masih mengetik. Sisanya dilempar ke bagian packing atau di tapi nggak diberhentikan toh. I see. Oke. Makasih infonya. Saya lanjutkan ya. Orang sini tuh bertanya kalau kerja kantor. Padahal kalau kerja kantor tuh juga lembur-lemburnya nggak karuan loh. Saya tuh punya temen, dia itu kerjanya di salah satu supermarket besar, itu dari pagi bisa lebih dari 12 jam. Tapi di kantor, jadi bukan di bagian kayak produk manufaktur itu enggak, tapi ya gitu kerjanya nggak karuan jamnya, bisa benar-benar melebihi batas. Terus kan tanya lo kenapa aku nggak pulang kalau waktunya sudah pulang, kan kebetulan dia emang Taiwanese kan, aku nggak pulang soalnya atasannya masih belum pulang, kan nggak mungkin bisa pulang, katanya kayak gitu. Aduh, iya sama aja. Jadi kebudayaan orang sini tuh memang betah di kantor, nggak tahu juga kenapa. Jangan berbahaya juga. Saya lanjutkan ya. Terus ada alat sarana pengawasan. Rencana kerja selain digunakan untuk alat koordinasi juga digunakan oleh manajer sebagai tolak ukur dalam pengawasan dan pengendalian. Jadi bisa dilihat dari rencana itu yang sudah direncanakan, kegiatannya sudah terlaksana semua belum. Kalau misalnya ada yang belum terlaksana, kira-kira kenapa? Nah itu kan untuk alat evaluasi juga. Jadi seperti itu ya, fungsi perencanaan ada 6, jangan lupa. Terus saya lanjutkan. Di sini langkah dalam merancang pelaksanaan proyek, membagi proyek ke dalam berbagai kegiatan. Jadi di sini kegiatan perlu diidentifikasikan dan hubungan antar kegiatan tersebut harus jelas. Di proyek kan besar kan, nah itu ada pembagian, misalnya dalam kegiatan pertama ngapain, misalnya mencari bahan-bahan yang diperlukan, itu memerlukan waktu berapa lama. Habis itu setelah itu baru mulai mengolah. Nah kayak gitu kan termasuk kegiatan-kegiatan lebih detailnya apa yang harus dilakukan, karena kan kalau proyek kan secara garis besar kan besar, nah itu kan pasti di dalamnya ada kegiatan-kegiatan lagi. Ini dari dibagi dalam berbagai kegiatan. Terus yang kedua itu bisa menentukan schedule atau jadwal kegiatan dalam proyek sampai proyek tersebut bisa melakukan produksi komersial. Jadi ada schedule-nya ya, kayak yang saya bilang tadi kan sudah tahu kegiatannya apa aja. Misalnya kita sampai melakukan produksi komersial itu kita memerlukan 7 tahapan kegiatan. Nah schedule atau jadwalnya misalnya per kegiatan itu membutuhkan waktu berapa lama, misalnya kegiatan A membutuhkan waktu seminggu, atau kegiatan B membutuhkan waktu 3 minggu, kegiatan C 4 minggu, nah dan sebagainya. Itu nanti di sini akan kita